Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa orang yang menggunjing wajib menyesali perbuatannya. Bertobat dan bersedih atas perbuatan tercelanya itu agar diampuni oleh Allah. Kemudian ia harus meminta maaf kepada orang yang digunjing agar bebas dari dosa kezalimannya. Ia harus meminta maaf kepada orang yang digunjing dengan hati yang sedih dan penyesalan atas perbuatannya. Karena orang yang riya kadang-kadang meminta maaf dengan lisannya hanya untuk menampakkan kebaikan diri, padahal hatinya tidak menyesal. Jika demikian, maka ia telah melakukan maksiat dalam bentuk yang lain. Hasan radhiyallahu an berkata, orang yang menggunjing cukup beristighfar tanpa harus meminta maaf kepada orang yang digunjing. Pendapat Hasan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tebusan dosa menggunjing adalah memohonkan ampun untuk orang yang digunjing dan mendoakan kebaikan untuknya. Mujahid berkata, tebusan dosa makan daging saudaramu adalah engkau memujinya dan mendoakan kebaikan untuknya. Ketika Atha ibnu Rabah ditanya tentang tobat dari menggunjing, ia menjawab, datanglah kepada orang yang engkau gunjingkan, kemudian katakan kepadanya, aku berdusta tentang engkau. Aku telah zalim dan berbuat jelek kepadamu. Jika engkau menginginkan hakmu, maka ambillah hakmu. Jika tidak, aku minta maaf. Inilah yang lebih benar. Ada orang yang berpendapat bahwa kehormatan itu tidak ada gantinya, maka tidak wajib minta kehalalannya. Kehormatan berbeda dengan harta. Ini adalah pendapat yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim terhadap saudaranya, baik dalam kehormatan atau harta benda, hendaklah ia meminta halal atas perbuatan zalimnya sebelum tiba hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Yang ada hanya kebaikan-kebaikannya yang dikurangi. Jika ia tidak punya kebaikan,
maka kejelekan-kejelekan temannya akan ditimpakan kepadanya. Ada seorang wanita menyebut wanita lain dengan berkata, pakaian bawah wanita itu terlalu panjang. Aisyah radhiyallahu anha lantas berkata, engkau telah menggunjingnya, mintalah halal kepadanya. Kesimpulannya, penggunjing harus meminta halal kepada orang yang digunjing jika mampu melakukannya. Jika yang digunjing tidak ada atau telah meninggal dunia, maka perbanyaklah istighfar, doa untuknya dan banyak berbuat baik. Jika engkau bertanya, apakah meminta halal itu wajib? Maka Imam Al-Ghazali menjawab, tidak, karena itu tabarruk, sedang tabarruk itu kebaikan dan tidak wajib. Sebagian ulama salaf berkata, aku tidak akan menghalalkan orang yang menggunjing aku. Sa'id ibnu Musayyab berkata, aku tidak akan memaafkan orang yang telah menzolimiku. Ibnu Sirin berkata, aku tidak mengharamkan orang yang menggunjing aku, lalu menghalalkannya. Sesungguhnya Allah lah yang mengharamkan seseorang menggunjing aku, maka aku tidak menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Jika engkau bertanya, bagaimana pengertian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ia meminta halal atas umpatan itu, padahal menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah itu tidak mungkin. Imam Al-Ghazali menjawab, yang dimaksudkan adalah meminta maaf dari kezaliman, bukan mengubah yang haram menjadi halal. Dan apa yang dikatakan Ibnu Sirin adalah baik dalam menghalalkan sebelum gunjingan, tetapi ia tidak boleh menghalalkan kepada orang lain yang menggunjing dirinya. Jika engkau bertanya, apa arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu berbuat seperti Abu Damdam? Ketika ia keluar dari rumahnya, ia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku sedekahkan kehormatanku kepada manusia. Bagaimana ia bersedekah dengan kehormatannya? Apakah orang yang mensedekahkan kehormatannya boleh dilecehkan? Jika sedekahnya berguna, apa arti anjuran untuk itu? Kami Al-Ghazali menjawab, yang dimaksudkan oleh Abu Damdam adalah
pada hari kiamat ia tidak akan menuntut orang yang menganiayanya, dan ia juga tidak memusuhinya. Jika tidak, maka menggunjing menjadi halal. Artinya, menggunjing itu tetap tidak halal. Hanya saja Abu Damdam sudah memaafkan sebelum itu terjadi, dan itu merupakan janji darinya. Ia boleh melaksanakan janji itu, boleh juga tidak melaksanakan. Jika ia tidak menepati janjinya, maka ia tetap punya hak menuntut orang yang menggunjingnya. Bahkan para ahli fikih menegaskan bahwa orang yang memperbolehkan dirinya dituduh zina, haknya untuk menuntut orang yang menuduh tidak akan gugur. Kesimpulannya, memaafkan itu lebih utama. Hasan berkata, apabila manusia telah dikumpulkan di hadapan Allah pada hari kiamat, mereka akan dipanggil. Orang-orang yang mempunyai pahala di sisi Allah hendaknya berdiri. Ketika itu tidak ada yang berdiri selain orang-orang yang di dunia suka memaafkan sesamanya. Allah berfirman, pilihlah memaafkan, perintahkanlah kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Jibril, apakah maaf ini?" Jibril menjawab, sesungguhnya Allah menyuruhmu agar memaafkan orang yang menzalimimu, menjalin hubungan dengan orang yang memutuskanmu, dan memberi kepada orang yang tidak memberimu. Diriwayatkan dari Hasan Basri, ada seseorang berkata kepadanya, si fulan telah menggunjingmu. Hasan Basri langsung mengirimkan kurma kepada orang yang menggunjingnya seraya berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah menghadiahkan kebaikan-kebaikanmu kepadaku. Aku bermaksud membalasmu atas pemberian hadiah kebaikan tersebut. Maafkanlah aku, karena aku tidak mampu membalasmu dengan sempurna. Subhanallah, begitu mulia akhlak Hasan Basri.